Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jumat Sharing edisi 34 Latbang BKKBN DIY. Nah, bersama kali ini Jumat Sharing akan dibersamai dengan saya Aisyah Galuh Nurhandayani, bisa dipanggil Galuh. Saya merupakan mahasiswa praktek kependidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Di edisi Jumat Sharing kali ini, kita akan sharing-sharing sedikit mengenai beberapa hal terkait terkait teknologi di era digital. Nah, adapun narasumber kali ini adalah Mbak Karina. Halo, perkenalkan nama saya Karina Desyama. Saya di sini juga sama seperti Mbak Galuh sebagai mahasiswa praktik kependidikan di Latbang BKKBN DIY. Nah, mau tanya nih, gimana kabarnya Mbak Karina sekarang? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Galuh sendiri bagaimana Saya kabarnya? juga alhamdulillah baik dan dalam keadaan sehat. Nah, Alhamdulillah. mau tanya nih Mbak Karina, selain sekarang kan sedang melakukan praktik kependidikan di sini ya. Selain kegiatan ini tuh ada nggak sih kegiatan lain di luar PK itu? Oke, kalau untuk sekarang saya selain magang di sini ya, saya juga masih kuliah karena masih ada beberapa mata kuliah di semester ini. Kemudian saya juga sedang melaksanakan kegiatan KKN nih Mbak di daerah tempat tinggal saya begitu. Oh, berarti bisa lah Mbak diceritakan sedikit pengalaman menarik terkait KKN yang sedang dijalankan. Oke, jadi kalau untuk KKN ya Mbak ya, karena saya itu kan kebetulan dari teknologi pendidikan program studi saya. Jadi dalam kegiatan KKN ini saya juga banyak melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan gitu. Salah satunya juga bimbingan belajar gitu untuk anak-anak di daerah tersebut. Dan ini bagi saya merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik ya Mbak ya dan baru bagi saya juga karena saya bisa terjun langsung untuk menerapkan pengetahuan dan ilmu-ilmu yang saya peroleh dari perkuliahan itu di lapangan gitu. Jadi saya di situ bisa mengetahui bagaimana sih karakteristik anak dalam pembelajaran secara langsung kayak gitu, Mbak. Berarti sedikit itu ya Mbak, sedikit berhubungan ya dengan materi yang akan kita bahas kali ini ya. Nah, gimana sih tantangan yang didapat selama melaksanakan KKN, terlebih dalam melaksanakan bimbel itu ya? Ya, oke. Jadi kan kemarin ini kan pembelajaran daring itu sangat eh, apa ya menjadi sebuah pembelajaran yang dilakukan di masa ini gitu ya Mbak karena mengingat kemarin itu masih pembelajaran di masa pandemi. Nah, di sini juga menjadi suatu tantangan tersendiri bagi saya dalam bimbingan belajar itu di mana saya harus menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan pola pendidikan dan pembelajaran di masa sekarang. Di situ saya juga harus uh, apa ya? Harus mencari-cari alternatif gitu bagaimana agar saya tetap bisa membantu anak-anak itu untuk memahami materi pembelajaran, tapi juga uh, saya dapat membantu anak-anak itu untuk memahami materi pembelajaran dan juga menggunakan sumber-sumber atau media-media yang tersedia begitu. Oh, baik, berarti sangat berhubungan sekali karena materi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana pemanfaatan media komunikasi dan informasi sebagai media dan sumber belajar bagi anak di era digital. Kan kita ketahui ya, sekarang itu merupakan era digital, di mana informasi itu sangat mudah dan sangat cepat dapat kita peroleh maupun dapat dengan cepat dapat kita sebarluaskan kemanapun. Iya, betul sekali, Mbak. Nah, terus terkait perkembangan teknologi itu sendiri, Mbak, kan teknologi digital itu merupakan teknologi yang menggunakan
sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Otomatis kan dari masa ke masa akan terus ada perkembangannya. Menurut Mbak Karina sendiri itu perkembangan teknologi dan media komunikasi informasi di era digital itu bagaimana untuk saat ini? Untuk saat ini, seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat ya, Mbak. Teknologi digital itu sudah digunakan di berbagai aspek kehidupan manusia, di berbagai aktivitas dan juga berbagai kegiatan sehari-hari gitu. Nah, khususnya untuk gadget ini sendiri, Mbak. Untuk gadget itu seperti yang kita lihat saja sekarang ya, Mbak ya. Eh, Sepertinya hampir semua orang itu punya gadget atau bisa menggunakan gadget dan selalu menggunakannya untuk segala aktivitasnya sehari-hari Iya. seperti itu kan. Nah, terkait terkait penggunaan gadget nih Mbak Karina. Saya pun menyadari kita sebagai manusia kebanyakan itu sudah tidak bisa lepas dari teknologi, terutama ponsel atau smartphone Iya, itu benar sendiri. sekali, Mbak. Terus aku pengen tanya nih Mbak, berarti kan karena kita sudah terlalu sering berhubungan dengan teknologi, pasti kan ada dampak yang akan kita dapat. Iya, Nah, iya, iya. saya pengen tahu sih Mbak, apa sih dampak dari perkembangan teknologi dari media komunikasi dan informasi ini, terlebih dalam dunia pendidikan dan pembelajaran itu bagaimana menurut Mbak Karina? Oke, jadi untuk terkait penggunaan teknologi digital seperti media komunikasi dan informasi digital ini juga tentunya mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita ya Mbak ya, termasuk juga dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran begitu. Seperti yang kita tahu, sekarang pendidikan dan pembelajaran itu sudah banyak mengintegrasikan media komunikasi dan informasi digital ini untuk pembelajaran seperti itu. Contohnya saja di masa pandemi ini ya Mbak ya, di mana pembelajaran itu kan dilaksanakan secara daring. Di situ tentu sangat banyak memerlukan peranan dari media-media digital tersebut. Nah, kemudian di sini kita juga sudah dapat melihat bahwa di sini mulai terbentuk sebuah konsep yaitu digital learning atau pembelajaran digital. Nah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, tentunya diperlukan yang namanya multi-channel learning nih, Mbak. Multi-channel learning sendiri itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bisa belajar dari mana saja, dari mana saja, kapan saja, terus melalui siapa saja, dan juga melalui menggunakan berbagai sumber dan media belajar di sekitarnya. Berarti istilahnya mempermudah Iya, anak iya. dalam belajar itu ya Mbak? Iya, begitu. Nah, berarti tuh kan pasti harus ada pemahaman terkait pembelajaran digital ya Mbak. Iya, Menurut iya, Mbak Karina benar. tuh bagaimana ya? Iya, jadi eh, tentunya di sini memerlukan pemahaman, memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang lebih dan khusus untuk menghadapi era digital ini ya, Mbak. Karena kan untuk menggunakan dan juga mengakses media dan sumber-sumber tersebut, kita itu butuh keterampilan untuk menyaring informasi misalnya, kemudian keterampilan terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi begitu. Eh, Selain itu juga pengguna, termasuk juga di sini anak, itu juga membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang khusus agar dapat menggunakan teknologi tersebut secara bijaksana dan dapat menggunakannya secara maksimal, efektif dan efisien gitu. Nah, itu kan tadi lebih ke dampak secara umum ya Mbak. Iya, ya. Terus aku pengen tanya nih terkait dampak perkembangan media komunikasi informasi digital terhadap pola pendidikan dan pengasuhan anak itu yang bagaimana menurut Mbak Karina? Yang Oke. bagus itu. Oke, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya, Mbak, bahwa pengetahuan dan keterampilan khusus di era digital ini sangat-sangat diperlukan. Nah, dari hal tersebut kan
juga berkaitan dengan bagaimana pola pendidikan dan pola pengasuhan anak di era digital ini. Karena sebenarnya untuk pendidikan dan pengasuhan anak itu kan berbeda ya di setiap di setiap masanya begitu. Jadi bagaimana mendidik dan mengasuh anak di era sekarang itu tidak bisa disamakan dengan bagaimana mendidik dan mengasuh anak di era Dahulu. sebelumnya atau di era Iya. dahulu kayak gitu. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pola pendidikan dan pengasuhan tersebut di sekolah dan juga di rumah gitu. Baik di sekolah dan di rumah, anak perlu dibekali dengan keterampilan khusus itu tadi. Nah, yang berperan di sini jika di sekolah ya berarti lingkungan sekolah, pendidik, dan sebagainya. Kalau di rumah, di sini sangat-sangat memerlukan peran dan fungsi dari orang tua. Berarti di sekolah sendiri itu pendidik itu bertindak sebagai fasilitator ya Mbak Karina, Iya, iya, untuk bisa begitu, menunjukkan Mbak. kompetensi yang harus dimiliki oleh anak itu sendiri. Iya, bisa begitu. Pendidik di sini bisa menjadi fasilitator yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar, begitu kan? Belajar dengan memanfaatkan teknologi teknologi tersebut dan juga bisa mengarahkan gitu Mbak, mengarahkan anak untuk dapat ya belajar dengan efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi secara maksimal begitu. Untuk di rumah sendiri kan berarti karena anak waktu lebih banyak di rumah dengan orang tua ya Mbak Karina. Hmm, berarti kan rumah juga dituntut untuk menjadi pusat pembelajaran ya. Iya iya benar sekali Mbak. Sekarang itu kan karena ya eranya juga sudah berubah ya Mbak ya, jadi era digital. Jadi rumah itu eh, juga bisa sebagai pusat pendidikan dan pembelajaran gitu. Karena kan apa ya, persebaran informasi itu kan sudah sangat masif ya, termasuk juga di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga begitu. Berarti itu pada intinya orang tua merupakan tempat pertama anak mendapat pendidikan, baik baik ilmu, moral dan etika seperti itu ya Mbak Iya Karina. iya benar sekali. Nah, kan tadi udah dijelaskan ya Mbak Karina dampak-dampak apa aja ya, apa aja sih yang ya dari perkembangan teknologi media komunikasi dan informasi dalam dunia pendidikan itu baik di sekolah ataupun rumah itu sendiri. Nah, pastikan dalam perkembangannya itu sendiri media kan pasti ada tantangan nih Mbak dalam perkembangan media komunikasi dan informasi digital. Menurut Mbak Karina nih tantangan apa aja sih yang terkait dalam dunia pendidikan itu sendiri? Oke. Jadi memang untuk penyesuaian atau adaptasi dengan teknologi itu pasti ada tantangannya ya Mbak ya. Nah, di sini untuk integrasi teknologi tersebut ke dalam pendidikan dan pembelajaran anak itu tantangannya lebih kepada anak itu sendiri, Mbak. Si anak itu sendiri, di mana anak itu kan berbeda dari orang dewasa ya. Kalau orang dewasa itu mungkin lebih secara kematangan berpikirnya itu lebih matang, Iya. kemudian lebih bijaksana, lebih bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, kemudian lebih cenderung lebih bisa menyaring informasi yang masuk Iya. begitu. Sedangkan kalau anak kan tidak demikian. Kalau anak itu masih apa ya, selain eh, kematangan berpikirnya itu belum Sempurna ya. sempurna ya. Terus anak itu kan juga masih apa ya, dalam menyaring informasi, dalam menerima suatu pengetahuan dan sebagainya itu kan masih ditelan secara mentah-mentah gitu Iya. loh Mbak. Jadi di situ tantangan tersendiri untuk bisa menyikapi hal tersebut begitu. Kemudian juga selain itu kan kita tahu juga bahwa teknologi ini selain memberikan banyak sekali manfaat dan juga kemudahan, ada sisi positifnya, di samping itu ada sisi Nah, negatifnya nah, juga nah, gitu kan, Mbak. nah, pertanyaan bagus nih Mbak untuk selanjutnya nih. Saya pengen tahu terkait apa aja sih sisi positif dan sisi negatif dari
pemanfaatan media komunikasi dan informasi digital ini untuk memfasilitasi pendidikan itu? Oke. Jadi sisi positifnya tentu kita tahu ya bahwa teknologi media komunikasi dan informasi digital itu memberikan banyak kemudahan dan juga manfaat gitu kan. Nah, selain itu dalam kaitannya dengan pendidikan dan pembelajaran juga, teknologi-teknologi ini digunakan untuk mempermudah memperoleh informasi, kemudian mempermudah komunikasi, terus juga bisa digunakan untuk memper Mungkin mempermudah dalam belajar juga bisa ya, Mbak? iya ya, berkaitan dengan belajar juga bisa menstimulasi kreativitas anak gitu. Oh, Kan iya, anak itu kan seneng Mbak kalau belajar melalui teknologi itu. Kayak mungkin kalau misal disuruh belajar lewat buku, lewat bacaan, apalagi gitu ya, anak itu udah sebelum belajar udah males dulu gitu loh, udah kayak udah tidak tertarik dulu gitu. Nah, dengan hadirnya teknologi ini bisa meningkatkan motivasi anak juga. Nah, itu juga salah satu sisi positif dari teknologi gitu. Kemudian anak bisa lebih kreatif dan inovatif gitu, bisa belajar secara lebih fleksibel dan dinamis gitu lah, Mbak. Seperti itu. Nah, untuk sisi negatifnya itu kalau terkait dengan anak ya sebagai usernya itu bisa memunculkan masalah gangguan fisik dan juga perilaku gitu. Kalau terkait gangguan fisiknya ya kita tahu ya bahwa kalau misal bermain gadget gitu misalnya, itu kan kita terus-menerus menatap menatap layar ya. layar gitu ya, Mbak. Nah, gangguan kesehatan yang paling utama dan banyak terjadi itu di situ. Jadi gangguan penglihatan seperti itu, kemudian juga Mungkin eh bisa itu ya, Mbak. Masalah tidur juga iya berpengaruh, iya bisa berdampak ya. iya iya itu juga begitu kan sekarang juga banyak anak-anak yang karena bermain gadget gitu sampai lupa waktu, kemudian sampai mengganggu waktu tidurnya dan juga kemudian berpengaruh terhadap eh apa ya, Konsentrasi. konsentrasinya juga begitu. Dan kalau bermain gadget itu kan juga kita akan cenderung lebih jarang bergerak dan beraktivitas secara fisik gitu ya, Ya. Mbak. Nah, itu juga bisa menimbulkan masalah kesehatan di situ, bisa obesitas maupun justru kekurangan eh, nutrisi gitu Nutrisi. karena menahan haus dan lapar Iya. kan gitu kan, Mbak. Itu Begitu. bisa berakibat juga sih sampai ke gangguan pencernaan juga ya. Iya, gangguan pencernaan. Dan Hmm. juga bisa menyebabkan gangguan perilaku loh, Mbak. Karena Berarti itu lebih ke berkaitan dengan perilaku anak terhadap dunia sosialnya ya. iya ya benar sekali. Karena kan eh, berinteraksi dengan teknologi-teknologi itu, dengan gadget itu kan sebenarnya ya bagus, membawa manfaat juga, tapi kalau terlalu tidak terkontrol gitu ya, Mbak, itu akan berpengaruh kepada bagaimana interaksi sosial anak dengan lingkungan sekitarnya, kemudian bagaimana perkembangan moral dan emosionalnya gitu. Nah, kan semua hal itu pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya ya Mbak Karina, Iya, tergantung iya. bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkannya. Nah, saya pengen tahu nih Mbak Karina, penggunaan ataupun pemanfaatan media komunikasi informasi digital untuk memfasilitasi pengembangan pendidikan itu yang tepat bagaimana sih menurut Mbak Karina? Mungkin ada pengalaman atau gimana gitu? Oke, jadi terkait dengan penggunaan teknologi dan media komunikasi dan informasi digital tersebut, khususnya untuk pembelajaran ya, Mbak ya. Iya. Sebenarnya teknologi-teknologi itu kan merupakan sebuah alat gitu, sebuah alat yang dapat digunakan, dapat dimanfaatkan begitu, dan hasilnya itu tergantung dari bagaimana cara kita dalam menggunakan dan memanfaatkannya, apakah bisa dengan bijaksana atau tidak gitu kan. Nah, di sini kalau
dari apa yang saya tahu, untuk penggunaan yang tepat itu yang pasti harus disesuaikan dengan kondisi era sekarang gitu ya. Seperti yang tadi udah kita bahas juga ya Mbak, karena era sekarang itu berbeda dengan era dahulu gitu Iya, kan. Kemudian juga yang selanjutnya harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan anak gitu. Karena setiap anak tahap perkembangannya itu berbeda-beda berdasarkan usianya kan. Dan eh, penerapan penggunaan teknologi ini untuk pembelajaran anak itu tidak bisa disamakan antara anak yang satu dengan yang lain yang usianya berbeda kan gitu. iya, Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri ya Mbak ya, kemarin ini cerita sedikit ya Mbak, waktu saya melaksanakan kegiatan KKN iya. itu, kegiatan bimbingan belajar Belajar. itu, nah itu di situ saya juga berusaha untuk memanfaatkan dan menggunakan teknologi-teknologi ini dalam pembelajaran kan. Karena kebetulan anak-anak yang saya ajari itu tidak semuanya sudah familiar ataupun sudah bisa menggunakan teknologi dengan tepat gitu. Nah, di situ saya mengenalkan teknologi-teknologi ini kepada anak untuk pembelajaran gitu. Jadi kalau mungkin selama ini mereka udah familiar gitu ya dengan gadget, dengan handphone, laptop dan sebagainya, dengan internet, tapi tidak semuanya itu paham fungsi dan penggunaannya untuk belajar gitu loh Mbak. Jadi mereka itu ya sebatas beranggapan kalau HP itu bisa untuk Bermain ya. bermain game, Game, kemudian iya. sosial media seperti itu, terus dia bisa untuk browsing-browsing, tapi Iya. mereka belum sampai Pemanfaatan lebih iya, lanjut belum ya. sampai memanfaatkannya lebih lanjut bahwa oh kalau misalnya aku kesulitan untuk belajar, untuk mengerjakan tugas itu sebenarnya aku bisa loh belajar lewat sini, Iya. misalnya dengan menonton video ataupun em, apa ya situs-situs Situs-situs pendidikan pendidikan gitu itu kan ya. ya kemudian bermain game juga sebenarnya kan ada game-game yang interaktif yang apa ya edukatif gitu kan nah eh, pengetahuan anak-anak itu belum sampai situ seperti itu jadi ya eh, apa ya penggunaan teknologi ini hendaknya bisa di Memfasilitasi ya. iya bisa digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran gitu. Dan juga sebenarnya dalam menggunakan teknologi untuk belajar ini kan anak-anak tuh juga seneng loh Mbak belajar menggunakan teknologi ini. Iya. Mereka lebih lebih apa ya? Termotivasi mungkin ya. Termotivasi, lebih tertarik untuk belajar. Bahkan kemarin itu mereka sempat tidak menyadari bahwa mereka itu sedang belajar gitu. Jadi kemarin kan saya berikan kesempatan kepada mereka untuk bermain game interaktif gitu kan. Kemudian selesai bermain game itu mereka tanya, ini nggak jadi belajar, Mbak, seperti itulah. Oh, iya. Kan berarti Iya. mereka apa ya belum menyadari gitu loh kalau Ternyata mereka itu belajar sedang itu belajar. iya kalau belajar Menyenangkan itu itu ya. bisa jadi menyenangkan, nggak harus baca buku, mengerjakan soal dan sebagainya, tapi bisa juga dengan bermain gitu. Dan kemarin juga saya sempat memanfaatkan smartphone yang saya punya dan juga eh, alat yang saya punya. Saya kemarin itu memberikan kesempatan kepada anak-anak itu untuk bermain VR, virtual reality Reality. gitu. Nah, di situ anak-anak itu sangat-sangat senang dan tertarik, tapi mereka itu tidak menyadari bahwa konten yang saya masukkan di situ sebenarnya adalah konten Konten pembelajaran pembelajaran, gitu. konten Jadi, edukasi gitu ya. iya, dan secara tidak langsung mereka itu memperoleh pengetahuan dan informasi dari situ, tapi mereka tidak sadar kalau Kalau mereka sedang sedang belajar belajar. gitu. Nah, jadi menurut saya begitu sih untuk bagaimana pemanfaatannya itu ya tergantung dari bagaimana cara kita untuk menggunakan dan memanfaatkannya itu dengan sebaik-baiknya dan Sebaik-baiknya. semaksimal mungkin gitu. Ya, menarik sih Mbak. Berarti kan dengan beberapa beberapa pemanfaatan itu baik tadi memberi pemahaman terkait pembelajaran daring, terus membelajarkan dengan VR itu kan berarti secara tidak langsung kita memfasilitasi
memfasilitasi mereka itu untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak itu, baik Iya, iya. aspek kognitif, motorik juga gitu ya, Mbak. Iya, iya, benar sekali. Teknologi itu bisa digunakan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak gitu ya, Iya. mulai dari kognitif, kemudian motorik, terus Mungkin moral juga bisa ya. moral, ya juga bisa di situ. Nah, berarti banyak banget ya, Mbak, apa pemanfaatan-pemanfaatan berbagai aspek dalam memfasilitasi perkembangan teknologi untuk pembelajaran itu. Menarik banget sih. Tapi di sisi itu kan tadi udah dijelaskan nih Mbak Karina, ada sisi negatif dari perkembangan teknologi media komunikasi informasi digital itu sendiri. Berarti kan untuk mengatasi sisi negatif itu sendiri kan harus ada strateginya, strategi penggunaannya nih. Nah, aku pengen tahu menurut Mbak Karina sendiri itu strategi penggunaan ataupun pemanfaatan yang tepat dan bijaksana itu yang bagaimana, Mbak? Oke, kalau menurut saya sih berkaitan dengan sisi positif dan negatif dari teknologi itu ya Mbak ya. Sebetulnya memang dalam setiap hal itu ada sisi negatifnya. Nah, tapi sisi negatif itu jangan menjadikan suatu penghambat atau suatu halangan gitu ya Mbak. Dan itu juga berkaitan dengan penggunaan teknologi untuk pembelajaran ini, di mana eh, jangan kemudian anak itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk menggunakan, untuk berinteraksi dengan teknologi-teknologi itu gitu. Karena sebenarnya kan selain sisi negatif kan juga ada sisi positifnya, yang mana itu sebenarnya sangat bermanfaat sekali bagi anak begitu. Dan juga selain itu, anak itu sebetulnya perlu untuk mengenal dan menggunakan teknologi ini karena di era sekarang ini juga diperlukan yang namanya kemampuan literasi Literasi digital. digital ya Mbak ya, yaitu kemampuan untuk ya menyaring, mengolah informasi yang diperoleh gitu. Nah, di sini kalau kemudian anak itu sama sekali tidak familiar dengan teknologi, tidak pernah menggunakan, tidak pernah mengakses begitu, maka kemampuan itu kan akan sulit untuk terbentuk gitu ya Mbak ya. Padahal itu sangat-sangat diperlukan untuk di era sekarang ini gitu. Jadi ya eh, sebenarnya yang penting penggunaan itu masih dalam pengawasan Pengawasan orang orang tua, tua. dalam kontrol orang tua begitu. Saya rasa nggak masalah sih Mbak. Oh iya ya. Berarti kan terkait literasi digital itu sendiri ya, Mbak. Kan di sekolah kan banyak nih siswa yang masih banyak sekolah yang tidak memperbolehkan siswa untuk membawa gadget atau smartphone mereka. Berarti kan terkait literasi digital itu lebih ke peran orang tua untuk sebagai lingkungan pertama dan terdekat dengan siswa itu sendiri ya. Iya, Nah, iya. menurut Mbak Karina itu peran orang tua yang bagaimana sih dalam membelajarkan anak mereka itu terkait literasi digital ini? Oke, jadi eh, untuk peran orang tua di sini itu sebenarnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan ya Mbak ya. Orang tua perlu memastikan bahwa teknologi-teknologi yang digunakan itu tidak memberikan dampak buruk kepada anak-anaknya begitu. Dan eh, untuk melakukan hal tersebut tentunya orang tua juga perlu untuk mempunyai pengetahuan mengenai hal itu ya Mbak ya. Kan masa untuk masa orang tuanya itu ingin mendampingi, mengawasi dan sebagainya tapi tidak tahu, tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi-teknologi itu gitu kan akan menjadi sulit ya Mbak ya. Sulit ya. Nah, di sini orang tua juga perlu ya belajar lagi gitu lah ya Mbak, sedikit mengenal lagi teknologi-teknologi itu agar dapat memastikan Hmm, bahwa penggunaannya itu tepat untuk anaknya gitu. Dan juga eh, berarti sebentar Mbak Karina. Berarti itu lebih ke
nanti akhirnya orang tua akan mendampingi anak untuk memberi memberi bekal kepada anak mereka itu terkait wawasan pengetahuan, keterampilan ataupun sikap dalam kaitannya itu terkait penggunaan teknologi digital itu sendiri. Ya, benar sekali. Sebenarnya kan tadi juga udah disampaikan sama Mbak Galuh ya bahwa orang tua itu merupakan lingkungan terdekat bagi anak gitu yang paling sering berinteraksi juga dengan anak juga. Nah, di sini sebenarnya peran orang tua itu ya untuk mendampingi, mengawasi anak-anaknya ketika menggunakan teknologi-teknologi itu agar dapat em, mem- apa ya, memanfaatkan dengan Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya tapi meminimalisir dampak buruknya begitu. selain itu mungkin orang tua juga bisa mengarahkan atau bagaimana mungkin mengarahkan penggunaan perangkat atau bagaimana terhadap anaknya juga bisa. Oh iya, orang tua sangat bisa sekali untuk mengarahkan anak-anaknya dalam penggunaan media komunikasi dan informasi digital ini, khususnya untuk pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak gitu. Jadi apa yang dibutuhkan oleh anak di masa usianya tersebut, begitu kemudian apa yang perlu dilakukan orang tua terkait dengan hal tersebut. Di sini orang tua itu bisa mencoba untuk berinovasi gitu ya, Mbak, berinovasi terkait penggunaan teknologi ini, bagaimana sih sesuai dengan kebutuhan anak. Dan ini berkaitan dengan aspek-aspek perkembangan anak tadi ya Mbak ya, Iya, di mana aspek perkembangan anak itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Kalau kita tahu usia 2 sampai 3 tahun gitu misalnya Mbak, itu kan anak masih berada dalam tahap perkembangan yang eh, motorik motorik, ya. motorik dan sensorik gitu. Ya, Nah, di situ orang tua bisa ya berinovasi dengan menggunakan smartphone-nya misalnya atau gadgetnya yang lain gitu untuk pembelajaran anak, misalnya mengenalkan huruf dan angka dengan video, misal seperti itu, ataupun yang lainnya. Kemudian kalau untuk anak yang berusia 4 sampai 7 tahun itu mungkin lebih kepada perkembangan motorik halus dan juga pemahaman konsep ya, Mbak. Nah, iya. di situ gadget ini juga bisa digunakan untuk belajar, untuk mungkin mengakses materi-materi yang berkaitan dengan hal tersebut, tapi materi-materi yang menarik gitu bagi anak. Jadi daripada si anak itu membaca buku pelajaran gitu kan, Hmm. mungkin dia akan ya itu tadi udah malas duluan, terus nggak mau belajar pada akhirnya. Nah, tapi dengan kehadiran gadget ini kan mereka lebih tertarik, lebih Lebih tertarik untuk belajar tertarik. gitu. Berarti lebih ke mempersiapkan anak untuk menuju jenjang sekolah gitu ya, Iya, Mbak? ya, untuk di usia 4 sampai 7 tahun ini begitu. Kemudian bisa juga belajar musik mungkin dan pengetahuan-pengetahuan umum gitu. Pokoknya banyak sekali. Iya. Kemudian untuk anak-anak yang berusia 8 sampai 12 tahun itu kan mereka sedang dalam tahap perkembangan untuk belajar dan juga mengembangkan interaksi sosialnya gitu kan. Nah, di Iya. situ biasanya kalau anak-anak usia ini itu mulai menggunakan gadget untuk berkomunikasi dan bersosialisasi ya, Mbak ya. Iya. Dengan media sosial misalnya seperti itu. Nah, di sini sangat-sangat diperlukan sih pendampingan dan pengawasan orang tua supaya ya benar-benar dapat Memberi me- contoh perilaku yang baik gitu ya. iya iya benar-benar. Dan di sini orang tua mungkin bisa memberitahu, menasehati anaknya gitu agar bisa memanfaatkan ini dengan baik gitu. Apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh gitu, mana eh, situs-situs yang baik Baik. untuk diakses, mana yang tidak perlu kan begitu. Berarti memberi pengetahuan dan memberi filter kepada anaknya. Iya, iya benar sekali, Mbak Gal. Kemudian untuk anak-anak yang berusia di atas 12 tahun ya, 13 tahun sampai 18 tahun, itu kan mereka mulai ke tahap mencari identitas diri kan. Nah, di sini Remaja ya. iya anak-anak yang sudah berusia remaja gitu. Ini biasanya
penggunaan gadgetnya itu akan lebih apa ya, lebih intens gitu ya untuk berkomunikasi, berinteraksi, untuk Iya. belajar juga mungkin sesekali begitu. Nah, di sini orang tua itu Mungkin orang tua bisa mengajak anak mereka untuk berpikir kritis terhadap informasi yang mereka dapat itu baik atau buruk untuk disebarkan, mungkin begitu Mbak Karina. iya iya benar sekali Mbak Galuh. Di sini orang tua mulai orang tua bisa ya lebih mengarahkan lagi gitulah ya. Hmm, Karena kan penggunaan gadgetnya ini sudah lebih intens, mereka intens. sudah Mungkin memiliki sendiri memiliki ya. sendiri mungkin, iya. Jadi perlu diberikan pemahaman yang memang benar-benar baik gitu untuk Hmm, mereka. Sebagai bekal gitulah ya Mbak untuk hidup di era digital ini. ah, mungkin ingin tanya lagi sih Mbak. Menurut Mbak Karina sendiri, teknologi media komunikasi informasi dalam dunia pendidikan saat ini itu telah dimanfaatkan dengan baik atau belum sih? Yang saya tahu ya berdasarkan pengalaman dan juga di lingkungan sekitar saya sih ada beberapa yang sudah memanfaatkannya dengan baik, tapi ada juga yang masih belum gitu ya Mbak. Dan ini juga sebenarnya kan banyak faktor untuk pemanfaatan teknologi ini, baik itu dari sekolahnya mungkin atau dari siswanya, dari gurunya. Pokoknya banyak sekali faktor yang eh, mempengaruhi gitu kan. Jadi ya menurut saya ya sudah digunakan tapi mungkin belum maksimal gitu Mbak. Berarti pada dasarnya memang tanggung jawab kita semua ya yang memang harus melek teknologi Iya, iya. agar tidak tertinggal itu ya. Iya benar sekali Mbak. Oke, pembahasannya bagus sekali ya teman-teman. Hmm, mungkin ada yang ingin ditambahkan lagi dari Mbak Karina terkait apa ya, pesan untuk anak-anak anak-anak sekarang nih agar lebih termotivasi lagi dalam belajar. Oke. Ya mungkin apa ya? Ya bukan pesan sih, mungkin sebagai reminder aja buat kita semua gitu kan bahwa sebenarnya kehadiran teknologi digital ini, media komunikasi dan informasi di era digital ini itu kan sebagai sebuah alat yang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya apabila kita bisa memanfaatkannya dengan bijaksana. Nah, tapi di sisi lain juga perlu diingat bahwa eh, ada sisi-sisi negatif dari hal itu yang mana harus kita itu sebagai user harus bisa memanfaatkan, harus bisa menyikapi dengan bijaksana begitu agar kita bisa memperoleh manfaat yang maksimal tapi meminimalisir dampak buruknya begitu. Dan ya mungkin ini benar apa yang dikatakan Mbak Galo, ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kita sebagai usernya sendiri maupun orang tua atau pendidik atau ya masyarakat pada umumnya begitu untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Pemirsa Jumat Sharing, sekarang ini kita memasuki penghujung acara Jumat Sharing kali ini. Sangat menarik sekali pembahasan dari Mbak Karina. Nah, dari pembahasan atau sharing-sharing kali ini saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, memang di era digital ini kita sebagai manusia sangat mudah sekali untuk mendapatkan atau memberikan informasi secara luas. Lalu dalam perkembangannya juga teknologi teknologi media komunikasi ini memiliki dampak baik dan dampak buruk. Lalu oleh karena itu kita harus pintar dalam memanfaatkan perkembangan itu sendiri dalam penggunaan media ini terkhususnya. Lalu terkait terkait untuk perkembangan anak ini sendiri berarti kan harus memang harus menjadi tanggung jawab kita semua
kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus harus kita sebagai pendidik ataupun orang tua harus selalu mendampingi anak agar tidak salah jalan, Iya, agar benar selalu sekali. benar ya Mbak Karina untuk apa ya, mencari informasi-informasi Iya, iya, benar. gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya Aisyah Galuh dan Saya Karina Desiama. kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Belum ngekat oke sih. Gua apa tuh? Aku ya aku sih nek ngekat aku bisa. Oh ya, kan saya mudeng. Ini aku tak. Nah, mau dulu aja. Oh,